Informasi lainnya saudara, insiden pendaki jatuh di Gunung Rinjani kembali terjadi. Jatuhnya Juliana di Gunung Rinjani belakangan ini menjadi sorotan. Namun, kejadian seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Salah satunya dialami oleh narasumber kita kali ini. Pendakiannya ke Gunung Rinjani saat itu menjadi pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan hingga hari ini. Dijelasin, nah ternyata nih posisi jatuh yang orang Brazil ini nggak jauh di posisi yang Fajar jatuh nih. Terjatuh ke jurang hingga mengalami gangguan jiwa yang masih dirasakan sampai sekarang. Menjadikan kisah ini sebagai mimpi buruk yang membekas, baik bagi dirinya maupun tim pendakiannya kala itu. Dapat jeda sekitar seminggu 2 minggu, dapat info nih dari babak gua nih, bahwasanya si boy ini bilang apa ya, kayak ngalamin gangguan mental. Selamat malam Bang Obat. Selamat malam sehat nge? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bat ya. Kayaknya layu banget buat buka. Kenapa Bat? Ya habis dirawat. Baru sembuh banget berarti lu ya? Baru sembuh. Kemarin masih baru pulang. Nah ini Bat, ini kan pendakian lu di tahun 2016. Iya. Yang dimana pada saat itu lu dan ke 8 orang temen lu ini melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Untuk pertama kalinya ke sana. Untuk pertama kalinya ke sana. Nah, ada momen di mana salah satu rombongan lu ini Bukan hampir sih ya. Jatuh cuma nggak terlalu dalam lah, alhamdulillahnya. Alhamdulillah tidak terlalu dalam. Iya. Nggak cuma itu aja nih Bat ya. Ada salah satu teman pendakian lu ini sampai sekarang masih belum sadarkan diri nih. Atau mungkin bisa kita katakan agak sedikit sakit ya. Ya sampai saat ini nggak ya. Dari 2016 sampai ketemu 2025 detik ini. Nggak kenalin orang sama sekali. Ya. Waduh, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali Bat ya. Ya, siap. Pengalaman pendakian lu di Gunung Rinjani pada saat itu. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang mempunyai cerita horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oruannya jika tidak siap. Jadi awal mula ceritanya itu rencana nih ya. Kita rencana itu dari Jakarta berlima nge. Tapi Hamin 2-3 hari itu salah satu dari teman kita nggak jadi ngikut. Karena kendala waktu itu dia nggak bisa cuti kalau nggak salah. Cuti kerja. Planning gue awal berangkat itu dari Jakarta ke Bali dulu nge. Berempat tuh kan. Karena di sana tuh ada beberapa temen gue yang stay di Bali itu sekitar kurang lebih sebulan lah pada saat itu. Dia kebetulan juga pengen ngikut buat naik ke Rinjani. Akhirnya gue juga kebetulan dapet tiketnya ke Bali dulu. Ya udah gue akhirnya ke Bali lah pada saat itu berempat. Gue berangkat dari Jakarta berempat. Nyampe di Bandara Bali, gue malam nge pada saat itu kan. Sekitar jam 7-an, gue istirahat dulu, makan-makan tuh pada mana anak. Habis itu gue bergegas nih berangkat ke pelabuhan. Gue nyewa L pada saat itu kan. Nyampe di pelabuhan itu, akhirnya gue ketemu nih sama 5 orang yang temen gue ini yang stay di Bali. Ada 2-3 orang yang gue belum kenal banget lah pada saat itu. Akhirnya kita pada kenalan, sembari kita nunggu pagi. Jadi penyeberangannya itu mulainya pagi kan pada saat itu. Sempet cekcok dulu kan di situ sama beberapa orang akamsi sana lah. Jadi
pagi kita berangkat dari pelabuhan nyampe ke Lombok itu kurang lebih di jam 8 pagi kalau nggak salah gue. Nah, nyampe di Pelabuhan Lembar ini, gue ngontek salah satu abang-abangan gue lah. Kalau mau ke Rinjani ini pasti mampir ke tempatnya beliau. Nah, jadi beliau ini salah satu termasuk yang bisa dibilang relawan ya. Kalau ada bencana-bencana segala macam, apalagi di gunung dia aktif juga ya. Oke. Kita disuruh mampir ke rumahnya beliau, dikasih makan, disuruh buat kata ganti baju lah segala macam gitu kan. Jeda sejam kita berangkat tuh dianterin sama beliau ke pos Sembalun. Nah, beliau cuma bilang sama kita orang, hati-hati, jaga fisik segala macem, dikasih tahu medan-medannya seperti apa. Kebetulan beliau lagi ada tamu, bawa tamu dari mana gitu. Jadi kita mencar pada saat itu. Setelah briefing, gua mulai pendakian itu kurang lebih di jam 2, jam 3-an sore. Jadi posisi awal itu Nardi di depan, gue di belakang sama yang lain. Di dalam pendakian itu sih awalnya ya biasalah hepan, bercanda-canda segala macem. Ada bales-balesan kayak obrolan bercanda, terus juga kayak ada bales-balesan. Kalau anak-anak kan modelnya kalau naik pantatnya nih yang pada ini selamitan. Nggak boleh kena angin dikit, jadi balas-balasan kentut gitu. Oke, iya. Jadi prat di jalan. Jadi ledekan gitu bercandaannya. Nah, karena gue termasuk orang yang rata-rata nih semua bersembilan ini belum pernah naik Rinjani, jadi kayak sesuatu yang buat gue, kerennya banyak bule ternyata yang pada naik pada saat itu. Di perjalanan ya kurang lebih gue sering banyakkan foto-foto ya pada saat itu. Akhirnya kita di pos 2. Di pos 2 itu kita istirahat nih. Istirahat cukup lama sampai kita lupa waktu pada saat itu. Lupa waktu akhirnya si Ega sama Baba ini solusi buat istirahat aja di sini. Jadi besok lanjut lagi perjalanan. Ya udah mau nggak mau dong kita kan. Kita buka tenda di sana, stay di sana malam. Di malam hari itu ya cuaca cerah ya, maksudnya banyak bintang segala macam, anak-anak pada bebaur lah, pada sembari ngopi di situ kan. Ada sebagian dua orang, si Boy sama si Fajar ini istirahat tidur. Nah gua sisanya itu pada ngobrol-ngobrol nih, nggak tahu kenapa pada tiba-tiba ada kayak obrolan yang kayak bercanda-bercanda kayak katanya di sini ada setan ya. Nyeletuk bercanda begitu. Katanya di sini ada setan ya. Katanya kan di gunung serem nih. Langsung kayak ya udah kita bersinda tuh obrolan kayak seleweng-selewengin segala macem. Nah dilalah. Jadi kayak gimana ya modelnya? Nih gue begini nih, rame-rame nih. Berlima. Satu-satu cabut nih masuk ke tenda. Sisa gue, Baba, sama Marker. Nah, nggak tahu kenapa nih Baba yang tadinya bercanda mulu, tukang ya guyon lah bahasanya, tiba-tiba mukanya diem nih nge. Nggak tahu ngantuk, nggak tahu kedinginan atau gimana, tiba-tiba diem bener-bener diem kayak orang gimana ya, nahan berak tapi nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Nah, ternyata pada malam itu, ini ceritanya ya, maksudnya versinya dia ngelihat kayak sosok bayangan itu di model begini nih, di jam 2. Di jam 2 arah kita. Ada bayangan putih, sosok kayak dibilang bapak-bapak enggak, tapi udah kayak tua-tua gitu. Tapi dari sudut pandang, maksudnya pandangnya jauh banget nih dari kita gitu loh. Versinya dia. Nah, nggak ngerti tuh berapa menit dari kejadian dia ngeliat itu kayak ada suara cekikikan yang datangnya dari kayak
dari satu tempat ke tempat lain gitu kayak. Oh, oke, iya. Ya kalau dibilang nggak ngerti ya apa kuntilanak atau gimana, gue nggak tahu ya pada saat itu kan. Akhirnya langsung kayak tatap-tatapan nih gue bertiga. Akhirnya pada masuk nih ke tenda. Udah ada tuh paksain tidur. Jadi kayak malamnya itu pas sebelum tidur bilang jangan sampai pada tahu. Buat ngindarin panik lah. Nah, singkat cerita pagi itu gue langsung packing segala macem, sarapan. Tujuan gue kan sama anak-anak itu dari pagi sampai ke Pelawangan tuh. Sore planning kita. Nah, berangkatlah pada saat itu. Sebelumnya kita berdoa, kita bergegas lah pada saat itu. Bergegas dalam perjalanan itu kita gimana ya? Maksudnya cuaca cerah tiba-tiba hujan, cuaca cerah hujan. Oke. Nah, sebelum gua nyampe di Bukit Penyesalan, maksudnya start Bukit Penyesalan itu gua nemuin kayak garis polis line lah pada saat itu. Nah, jadi ada beberapa relawan tim SAR segala macem. Dia jalan buru-buru turun. Nah, gue kan jalan itu kan rame-rame nih sama pendaki lain. Gue sempet kayak orang melinglung, sempet down juga. Ada apa nih bang ya? Katanya sih ada. Cuma kan nggak tahu. Maksudnya kita nggak mau cari tahu lebih dalam nih. Ya udah, cuma rasa ngedon ada nih. Oh, serem juga nih tempat ternyata makan korban. Ya udah kita jalan tuh. Nah pasti sebelum kita nyampe di Bukit Penyesalan itu, Baba ya gerak-geriknya udah mulai aneh gitu. Jadi kayak ada yang intilin dia, kayak terus juga kayak nyium-nyium bau-bau deterjen apa segala macem, kentang basahnya lah dia lah. Cuma di situ gue mikir udah ayo kita nggak usah mikir-mikir aneh-aneh kayak semalam. Mungkin kejadian semalam kita halu capek, kita naik aja, kita ngejar waktu karena takutnya di Bukit Penyesalan itu kita kejebak malam. Oke. Gitu. Di bukit ketiga itu maghrib. Tepat buat maghrib. Nah itu sempat mencar tuh ada sebagian berempat yang di atas, berlima di bawah nih. Jadi yang di rombongan atas itu ada Nardi, Ega, sama Marker. Sisanya di bawah nih. Sempet kayak ada yang beberapa dari anak-anak, termasuk gue pun kepleset, jatuh, sempet kayak kesleo segala macem kan. Nah kita janjian di bukit ke-6 tuh. Jadi ya, dari 9 orang ini ada 4 orang yang ngedrop karena faktor cuaca juga segala macem. Jadi kayak angin tuh, yang namanya angin pohonan kayak kencang banget kayak kita, gue yang badannya kurus aja nih kayak keberot gitu. Oke. Muka pada udah mulai berubah panik. Sempet adu argumen lah di sana kita bersembilan. Rombongan berempat, Nardi segala macem itu minta kita buka tenda itu di Pelawangan pertama. Cuma sebagian ada yang udah mulai ngedrop dan nggak bisa buat maksain jalan pada saat itu. Akhirnya daripada kita debat tuh sempet ngerokok dulu segala macem. Akhirnya diputusin yang 4 ke Pelawangan, sisanya yang 5 di Bukit ke-6 stay, buka tenda. Ya udahlah, putusannya kan seperti itu kan. Daripada kita berdebat segala macem, yang penting kan seenggaknya kebagi 2 nih. Kita udah janjian paginya bakal nyusul mereka. Nah jadi yang di Bukit ke-6 itu gua, Baba, Pajar, si Boy, sama si Maduna. Nah, gue buka tenda itu di Bukit Penyesalan ke-6 itu. Satu tenda yang kapasitas 4 orang diisi 5 orang dengan badan yang lumayan besar-besar 3 orangnya. Nah, cuaca emang bener-bener kayak udah nggak jelas lah pada saat itu. Cuma gue kan mikirnya nggak mau yang aneh-aneh ya. Nah, jadi ada kejadian aneh di situ. Gue sama si Boy ini di luar. Gue, Boy, sama Pajar, sama Marker di depan tenda. Sisanya anak-anak pada tidur ya. Nah, gue nggak ngerti
ngerti si boy kenapa ini tiba-tiba dia kayak orang kena sawan gimana sih, Nge? Tiba-tiba kayak nunduk begini, ketakutan, tapi tangannya nunjuk ke sana, ke arah jam 11. Gue nggak tahu kenapa itu kayak dia tiba-tiba berubah kayak apa, karena faktor dia kelelahan jadinya pikirannya kemana-mana. Tapi emang kagak ada apa-apa di situ. Dia bilang, itu perempuan bang, ngapain bang perempuan, terbang-terbangan. Dia merasa, maksudnya dia nunduk gini, tapi dia begini nunjuk gitu. Ditunjuk sama dia. Gue bilang, udah yang bener lu, bang bener bang, gue takut banget. Tapi itu perempuan, kalau dia bilang cantik, dia cantik tapi dia terbang-terbangan. Ya kalau dibilang si boy ini umurnya masih muda banget nih pada saat itu. Adalah dibilang kalau sekolah itu bocah-bocah seumuran 3 SMP apa 1 SMA gitu. Masih paling muda nih dia. Iya. Baba yang kagak mau ngurusin kayak gitu-gituan kan karena mungkin parno sama kejadian di pos 2 itu. Langsung masuk nih ke dalam tenda. Gue bilang, ya udah masuk ke dalam nih. Udah umpul-umpulan tuh pada gue di depan pintu begini, berdua sama si boy, ya kan. Nah, gue coba paksa tidur tuh dengan keadaan nekuk gitu kan. Nah, si Baba ngerintih pada saat itu. Lagi tidur asik-asik dia mengerintih. Gue pikir kan kesambet ya. Orang tahu-tahu dia. Aduh, sakit banget. Gue takut. Gue gak kuat nih perih. Gue pikir kan belum makan ya pada saat itu. Lu belum makan kali. Ada lambung gak lu? Gue kasih, waktu itu gue bawa obat omeprazol lah, obat lambung. Gue kasih air hangat juga segala macem. Nah ternyata si boy ini baru ngasih tahu si Baba seminggu sebelum naik gunung itu habis operasi usus buntu. Jadi operasinya ini jahitannya masih dibilang belum kering banget. Iya. Nah mungkin karena bawa beban itu dia maksain naik, jadinya bekas jahitannya perih gitu loh. Nah gue di situ mau ngomel juga, anjrit dalam hati gue, kok lu nggak ngomong di awal, kalau tau gini mah lu nggak usah naik, ngapain, nyiksa badan gitu loh. Cuma ya udah, palan tanggung ya kan. Jadi udah kita ngurusin Baba tuh segala macem, akhirnya dia bisa tidur pules. Sekitar jam 8 pagi, gue bangun tuh bangun paling awal. Beberapa pendaki yang ngelewatin tenda kita orang luar negeri gitu. Dia nanya kan, karena kan kaki gue buntel-buntelin pakai bahan kan. Ditanya pakai bahasa Inggris, kenapa segala macam. Gue bilang jatuh, dikasih kesemprotan pemain bola tuh sama dia Spray itu ya? Iya, kasihin sama dia. Gue suruh lurusin, ya akhirnya alhamdulillah enak tuh. Gue mutusin buat nyusulin Ardi sama yang lain. Gue packing segala macem. Jadi posisi marker paling depan. Sisanya tuh gue jagain Baba sama mantau Madun pada saat itu. Sempet ya dibilang cekcok lah gue pada saat itu juga. Cekcok sama si Madun karena jalannya lama banget kan. Gue bilang udah ayo berangkat, jangan lama. Maksud gue biar kita ketemu anak-anak, udah tinggal istirahat lagi lu mau ngapain kayak terserah dah, lu mau foto-foto atau gimana di Pelawangan. Karena kan pada saat itu pendakian lumayan, maksudnya lumayan dalam arti banyak yang naik gunung gitu bulan-bulan itu. Okay. Sempet kayak gue berantem sama dia, udah lu pas carry lu jalan sono. Gue sampai bilang gitu kan, sampai gue bilang gue ngotot ke marker, sampai gue ngatain marker ke lu, samperin dia mana anak suruh bawa nih carrier. Akhirnya gue jalan dulu, gue bawa tuh carrier depan belakang kan pada saat itu. Setelah beberapa meter, baru dah tuh marker turun sama Nardi. Orang tuh bawa carrier Madun. Lu di mana posisi tenda? Udah jalan. Pelawangan 1 ini, gue sama anak-anak ketemu 4 orang ini. Di situ gue ngerencanain kan awalnya pendakian itu gue mau ke Segara Anak turun, maksudnya gue naik Sembalun turun Senaru, planningnya. Akhirnya kan ya udahlah, mau nggak mau kita rubah planning jadi
Kita summit jam 12 atau jam 1 pagi. Kita turun, kita ke Segara Anak, turun Senaru planningnya. Ternyata di situ logistik kita kurang. Jadi malam itu logistik kita udah habis nge. Karena ya emang faktor makannya anak-anak pada banyak ya pada saat itu. Karena cuaca juga mungkin ya dingin. Makan segala macem, sore sebagian anak-anak istirahat, gue ngopi di depan sama Nardi, sama Ega, sama Baba. Sempet beli rokok di situ lah, di Pelawangan. Pertama itu sempet beli rokok. Nah kurang lebih jam 7 malam, gue tidur nih nge. Nah gue gak ngerti dari jam berapa nih bocah. Jadi gue bangun itu sekitar jam 12 malam ya. Gue dibangunin sama Nardi. Nah gue kayak ada yang aneh nih nge. Ini 2 orang partner gue nih nggak ada nih. Si Boy sama si Pajar. Gue bangun, mereka nggak ada di tenda. Karena kan tidurnya kan harusnya sama gue nih. Iya. Di tenda itu. Nggak ada. Gue tanya dong ke tenda sebelah. Pajar sama si Boy kemana? Nggak tahu, Bat. Dari jam berapa tuh dia ngambil air sampai gini hari. Kayak ban kemana nggak tahu. Mulai panik dong gue. Gue tanya menanti jadi jam berapa? Nggak tahu, Bat. Kayaknya sih pas kita mau tidur tuh dia ngayap kan. Dari situ belum balik-balik. Nah, Usut kan kata si marker mereka nyari air nih di Pelawangan 3. Akhirnya gue mau nyamperin lah tuh pada saat itu. Gue mau nyamperin sama Nardi sama si Ega. Baru sampai Pelawangan 2. Ini bocah berdua lari nih. Kayak orang pokoknya terbirit-birit lah. Kayak orang dikejar setan atau dia lagi kayak ngejar maling. Kenceng banget nih emang. Kenceng banget. Jadi botol kanan kiri dipegang sama dia lari. Jam 12 malam tuh pakai headlamp. Gue tanya, lu dari mana? Ayo bang, masuk tenda dulu bang, masuk tenda. Lah kita mau summit. Gue bilang gitu. Ngapain ke tenda lagi? Gue nyariin lu nih pada. Udah bang, masuk tenda dulu. Kira yaudahlah. Ayo masuk tenda. Masuk tenda. Nenangin dulu tuh dia. Kasih air segala macem. Gue bikinin teh hangat pada saat itu kan. Nah, di situ dia belum mau cerita nge. Si Boy ini yang paling kecil. Belum mau cerita dia. Nah, pas kita ngerencanain buat summit, segala macam packing buat bekalan kita di summit, perjalanan. Nah, itu sebelum jalan dia narik gua. Bang, sini dah bang. Kenapa? Gua bilang, ayo jalan. Nah, jadi, itu dia mulai terbuka tuh sama gua. Kalau versinya si Boy ini, dia jalan berdua dari jam 5 sore. Berdua nih. Buat ngambil air tuh. Ngambil air. Oke. Dikasih taunya kan, jadi Pelawangan 3 ngambil air yang di persimpangan kanan nih, nggak usah ke bawah, jangan terlalu ke bawah. Nah, ternyata di situ ramai orang nih, dia males ngantri. Oke. Dia ngambil ke bawah. Oh. Tapi di situ kalau versinya dia kan, gua nggak ngerti ya. Di situ kan karena gua nggak ngambil air kan. Jadi kayak ada batu gede 2, dia masuk ke dalam kayak gitu kayak. Tapi si Pajar nunggu di bongkahan batu 2 ini. Yang masuk ke bawah tuh si Boy turun ke bawah. Nah, Pajar nungguin lama banget. Nggak nongol-nongol nih bocah. Tapi versinya si Boy, pas Boy masuk ke situ, pandangannya dia putih. Logikanya, lu malam-malam di hutan. Gelap dong, modal headlamp doang. Tapi kalau kata dia putih semua. Di situ dia dikelilingin sama kerak. Versinya si Boy ya. Kerak-kerak putih. Gua nggak tahu. Gue sih mikirnya kayak masih bocah halu nih. Ya kan? Karena kan bocah masih pentes banget bahasanya kan. Di situ dia dikelilingin sama kerak putih. Jadi ada beberapa yang ngawal dia, tapi ada kerak putih besar kalau kata dia, besar, mandangin dia aja. Buat kayak sini lo, datang sini, nyamperin kan. Si Boy lari, versinya dia lari nyari buat kemana nih gue jalan keluarnya harusnya kan gue mundur putar balik ketemu nih tempat yang tadi batu gede itu. Tapi di jalan terus nggak nemu apa-apa, putih, pandangannya putih.
Di situ dia cuma dibilangin, kamu sini aja, gak usah kemana-mana. Kamu tinggal di sini aja. gue kayak, ya gue kan nggak ngerti gitu-gituan ya, maksudnya nggak paham gitu, kayak juga orang awam, kagak ngerti-ngerti kayak ngurusin orang kesurupan atau kesabet gitu mana kan. Ya gue mikir udah kali, udah halu apa gimana. Enggak bang, ini serius, sampai dia bilang demi Allah bang. Jadi gue dibekelin sama dia kayu bang. Kayu, akar lah bahasanya, akar. Jadi kalau lu dideketin sama pasukan kera-kera kecil itu buat nerekam lu sablet aja, bahasanya di sablet. Gitu. Jadi pas dia lari itu dikerumunin sama kera-kera putih kecil itu, sablet-sabletin. Nah, si kera putih yang besar ini dia cuma bilang, udah kamu di sini aja, tinggal di sini, nggak usah pulang. Tetep tuh dia kekeh, nggak mau. Nah dia jatuh kayak kesandung, dia nggak sadar di situ. Tapi dalam ingatannya dia dibawa gitu, maksudnya dibawa sama kera putih besar itu, dibawa ke suatu tempat yang gua nggak ngerti. Kalau kata dia kayak, ya udah tempat kayak pendopo gitu kata dia. Pajar yang mau nyamperin tapi dia takut ke bawah. Udah mau nggak mau dia stay nungguin di situ, ditanyain sama beberapa pendaki, ngapain bang? Nungguin teman saya di bawah ngambil air, cuma nggak nyampe nih ke atas. Saya nungguin di sini. Coba cari ke bawah, longokin, takutnya kenapa-napa. Dia ngongokin, emang kagak ada apa-apa nih. Maksudnya mata air ada. Iya. Cuma si boy ada. Ya gue kan mikirnya, ya elah ini bocah kenapa ya? Gue bilang gitu. Ini yang beneran apa halu apa gimana sih? Gue bilang kan. Cuma kalau dengar dari cerita bocah yang lain nih, anak-anak yang lain nih, anak dari sore sampai gini hari nih, dari sore sampai jam 12 malam kagak nongol-nongol, lama banget kan. Udah sepanjang itu gue coba nendangin dia, udah tenang, ayo kita muncak yuk. Lu belum pernah muncak kan? Cobain yuk. Katanya bagus di atas, gue juga belum pernah. Gue bilang, udah yuk kita jalan. Sepanjang jalan dia udah mulai geget, tangannya begini aja nih. Gue bilang, lu kedinginan ya boy? Iya bang. Tapi di setiap jalan tuh dia kayak ngelongok ke belakang. Yang dicari tuh, bang gue butuh akar buat pegangan gue. Pegangan apa? Nggak tahu bang, gue pengen megang akar aja nih jalan. Kalau gue nggak megang akar, nggak tenang pikiran gue. Ya udah gue petelin aja akar tuh di jalan. Nah, emang pas muncak itu medannya yang ternyata di luar prediksi ya. Kita ngelangkah 3 turun 1 itu ternyata bener ya, di Retol Air itu kan. Sempet kayak kekuras banget nih tenaga. Subuh pada istirahat tuh nge. Subuh istirahat. Jadi pandangan kita tuh kayak kita bisa ngeliat Gunung Barujari pada saat itu. Jam 4:30-an. Kita bisa ngeliat Gunung Barujari, kita pada rebahan di situ. Si boy mau jalan duluan nge. Bang gue duluan ya. Ditungguin gue di depan. Ditungguin? Iya bahasanya. Dia semangat banget kayak nemuin temennya. Ditungguin gue bang di depan. Akhirnya gak temenin gak. Ditemenin sama Ega nih di jalan duluan. Ya gue pada nyebat dulu kan segala macem. Ngopi. Lah nikmatin pemandangan ya kan. 5-10 menit kita berangkat tuh. Muncak. Tapi kan posisi di depan udah ada Ega sama Boy sama temennya Ega nih. Bergegas lah kita tuh. Sebelum Cemoro Tunggal, itu sih kan posisi di situ Pajar jalan duluan. Terus marker, Baba, gua, Madun, Nardi. Itu ber-6. Toto kayak bunyi, susuk. Kayak orang kepleset. Nama posisi itu kan, tapi kan posisi di situ masih gelap nih. Jarak pandang kita juga terbatas gitu. Tapi suaranya kita kenalin tuh suara si Pajar. Minta tolong. Kita cari tahu tuh suara, ternyata dia sebelum Cemoro Tunggal itu dia bahasa kita apa ya? Nyungsep mau masuk ke jurang gitu. Nah, bagusnya banget.
kita bawa tali webbing pada saat itu kan. Ya ukuran 10 sampai 12 meter lah kalau nggak salah. Ya udah tuh kita mau nggak mau kayak gotong royong buat nolongin si Pajar daripada mampus anak orang kan. Takutnya ntar dia makin nyerosot ke dalam. Repot kita. Ada setengah jam lebih dah tuh di situ kita kayak alhamdulillah dibantu sama beberapa pendaki yang mau summit juga. Selamat lah alhamdulillah kan, cuma walaupun pada saat itu kita udah kehabisan air juga pada saat itu kan. Nah, pas kita mau berangkat lagi, ternyata si Ega, Boy sama temennya Ega, udah di puncak nih. Udah di puncak. Samperin lah anak-anak, semangat kan anak-anak. Samperin. Nah, yang di paling belakang itu Madun sama Nardi. Madun sama Nardi. Jadi yang bertiga udah nyampe puncak. Pajar nyusul, Baba, Marker, gua, Nardi sama Madun terakhir. Nah, di sana kita sempat foto-foto sama pendaki dari Malaysia. 5 orang. Dato siapa gitu. Namanya gue lupa. Foto-foto. Nah, si Boy tau-tau buka baju nih, nge. Dengan sombongnya nih, buka baju, buka celana, dia, "Bang, fotoin gue, Bang. Fotoin gue, Bang." Tapi fotonya begini, nge. Kayak ada orang gitu sampingnya dia. Oke, lagi apa sih? Kayak bahasa kita ngerangkul ya? Ngerangkul ya. Lah, bocah ngapa lu? Gitu. "Ayo Bang, udah fotoin aja," kata dia. "Gue mau foto nih." Gue tanya Mbak, emang gayanya begini bocah? Nggak tahu, biar aja udah, Bat. Terserah dia dah. Dia kesenangan kali. Ya udah fotoin. Keren gak, Bang? Keren. Keren dah, keren. Sekitar 15 menit kita turun tuh, ya. Di situ kita turun pelan-pelan banget ya. Nggak mau berani. Maksudnya nggak mau lari-larian apa segala macam. Karena kan posisi ternyata jalurnya itu lumayan kan. Takutnya kita nyemplung kanan kiri repot. Jadi kita main pelan aja. Nyari aman. Nah, sepanjang perjalanan turun itu, si Boy ini udah mulai nggak ada suaranya, nge. Setelah Cemoro Tunggal ini, dia nggak ada suaranya sama sekali. Bisa dibilang ya, yang bocahnya banyak ngoceh, banyak nanya. Diem bocah ini. Cuma bilang, "Bang, baju gua ketinggalan, Bang." Bahasa dia, "Baju gua ketinggalan, Bang." "Ketinggalan di mana?" "Pelawangan 3, Bang, pas gua ngambil air." Lah, ini kan baju lu, digituin sama Pajar. "Itu kan baju lu yang pakai pas ngambil air itu." "Enggak, baju gua ketinggalan nih." "Baju apaan?" Kata Pajar. "Lu mabuk lu ya?" digituin. "Baju gua ketinggalan." Udah, turun. Nah, udah di situ anak-anak, udah ya boy. "Ah, lu ngapa sih? Ayo, kita mancing nih di bawah di Segara Anakan." Cuma sama si Boy, "Bang, enak lu jatuh." Nah, temennya dia, "Lah, temen lu sendiri dikata Bang enak jatuh." "Ya habis gimana, Bang? Emang disuruh tinggal di sini?" Oke, iya. Itu terakhir dia ngomong banyak gitu maksudnya. Habis itu udah jalan. Nyampe di tempat kita ngecamp itu di Pelawangan pertama. Nah, di situ cekcok lagi, nge. Dari bersembilan itu ada yang berempat yang pengen ke Segara Anak. Karena mikirnya kapan lagi kita ke Rinjani. Waktu kita terbatas. Kita udah keluar duit banyak. Tapi kan di situ anak-anak sebagian kita udah nggak punya logistik. Walaupun kita bisa mancing mungkin atau kita bisa maksain buat turun Senaru, tapi lihat nih, ada beberapa yang udah cedera. Contoh, Baba bekas operasian usus buntu. Iya. Si Boy dengan gelagat yang udah aneh. Pajar yang udah ibarat kata fisiknya udah ngedrop banget gara-gara jatuh. Ya gue nggak mau ngambil resiko lah pada saat itu. Maksudnya bisa kapan-kapan lagi kita datang ke sini ya kan. Nah kebetulan itu kita, gue nggak tahu apa gimana. Jadi kayak porter-porter di sana tuh bilangin jangan lewat Senaru turunnya, karena ada jalurnya yang kena longsor lah pada saat itu. Oke. Kena longsor ya udah kira alhamdulillah. Akhirnya yang 4 luluh nih. Yaudah yuk kita balik Bagong aja lewat Sembalun. Turun. Ya udah packing segala macem. Anak-anak pada ngindarin malam di hutan ya. Jadi kayak langsung
packing buru-buru, cuma makan Indomie sama modal agar. Gue inget banget agar di Tupperware gitu kan. Bukan Tupperware sih, kayak kotak-kotak gitulah. Kita turun. Nah, ini yang aneh nih, aneh lagi nih. Jadi sepanjang turun itu, si boy ini dia kan di apa? Sepanjang perjalanan turun ini dia nggak bawa apa-apa ya, karena emang udah ngedrop banget kan, mukanya udah pucet. Jadi tuh dia jalan lincah banget nih. Ibarat kata kayak orang nggak punya beban, jingkrak-jingkrakan, kayak lompat-lompatan, kegirangan. Ya gue kan nggak mikir aneh ya, maksudnya lompat-lompatan segala macem gitu. Ntar meluk pohon segala macem. Si Baba, itu kenapa sih bocah ya? Nggak tahu, Ba. Kan temen lu. Gue nggak tahu nih karakternya kayak gimana. Gue baru tahu kan sini. Ya udah turun. Nah, kita itu kejebak maghrib di hutan tuh, nge. Apa yang kayak kita takutin. Karena kan kita nggak terlalu tahu medannya ya kalau malam. Sempet nyasar nih kita. Bersembilan tuh kita nyasar. Sampai kita dikejar anjing tuh. Anjing hutan. Ngerasain tuh bersembilan. Wih, jangan lari. Tenang. Kalau anjing hutan kan kalau misalkan kita tengah malam nih, maksudnya tengah malam di hutan. Suaranya kan kadang bikin bulu kuduk merinding ya. Iya. Ya kan? Jalan kayak pada main cepet-cepetan tuh. Ada yang lari, sebagian ada yang jalan cepet. Nah, kaki gue bengkak lagi, jatuh gara-gara panik pada ngikutin bocah lari. Kira gue dipapah lah, bahasanya dipapah kanan kiri. Dipapah. Kayak kita jalan kok nggak nyampe ini ya. Nggak nyampe. Nah, Ega sama temennya ini ngedrop. Jadi kita berhenti di salah satu pohon besar tuh. Gue inget banget, pohon besar. Gue nyetel lagu reggae malam-malam. Tapi kayak ada suara di bawah pohon. Anak-anak pengen ngode-ngodean doang nih, kayak matanya pada pantu. Si Boy jalan aja sendirian. Boy, lu mau kemana? Pulang lah. Akhirnya alhamdulillah tuh jam berapa ya? Pokoknya tengah malam nih, jam 11-an kalau nggak salah. Ketemu warga. Warga ada yang beberapa bawa motor, 2 orang bawa motor. Di situ si Ega minta tolong buat bahasanya apa? Ngojek. Ngojek ke pos Sembalun karena dia udah nggak kuat kakinya. Lah gimana? Gua ini yang bawa keril segala macam sama anak yang pada sengkle. Iya. Ya kan? Akhirnya ya udahlah, sana naik motor. Gue cuma pesen cari Kang Urut. Kaki gue bengkak. Gue bilang gitu kan. Yaudah, kayak bilang berat-berat tuh, gue suruh bawa dia tuh. Bawa tuh, mumpung lu naik motor. Kita jalan. Kita ngelewatin kayak pohon-pohon, singdon. Pohon-pohon singkong segala macam gitu-gitu. Lah, gobloknya nih kita nih. Tahu-tahu kita tembusnya ke pinggir jalan keluarnya. Jadi kita bukan maksudnya kita bukan nyampe di Pelawangan Sembalun. Di pos pendaftaran. Kita keluarnya itu di jalanan. Jadi nih ngelewatin pohon-pohon singkong, jalan 2 tapak lah. Jalan tuh sekitar 1-2 kilo, ketemu tuh toto jalanan. Jadi ketemu jalanan, kayak rumah, bahasanya apa ya? Bukan rumah sih, kayak warung-warung buat ngopi kalau bahasa kita di Jakarta. Lah, kok ketemunya di jalanan? Nah, ternyata Ega stay di situ. Di warung itu? Di warung itu. Tapi kan kita nggak dikasih tahu, pokoknya ntar sampai di pos pendaftaran Sembalun, kalian istirahat aja di sebelah sana. Dibilanginnya seperti itu kan. Nah, ternyata pas di TKP-nya kita keluar di pinggir jalan nih. Tapi jauh nggak dari pos registrasi itu? Lumayan sih, Nge, kalau jalan kaki. Adalah 3 kiloan. Wah. Ada 3 kilo. Tapi udah disambut. Maksudnya udah disambut sama yang penjaga warung. Wah, kalian nyasar ya. Ngapain kamu pada lewat sini? Harusnya kan ke sana. Salah jalan ya? Iya, Pak. Ini aja kita nyampe baru jam segini. Ini temennya bukan. Ega lagi diurut, tau.
Lu lama banget sih. Gue udah mau rapi nih diurut. Lah anjir, dalam hati gue. Lah kok lu udah nyampe sini aja? Maksud gue kan, Lu nyari urut buat gua kan? iya lu nyari urut buat gue. Kita janjian ketemu di pelawak di pos Sembalun. Iya. Ngapa lu di pinggir jalan? Gitu loh nge. Aji mumpung atau gimana gue nggak tahu nih. Nih Pak, abis ini teman saya nih kakinya kesleo. Gue langsung mandi kan, mandi segala macem. Gue minta urut. Ditanya sama dia, kalian baru pertama kesini ya? Sembari disuguhin kopi, tuh kopi. Gue inget banget kopi Sembalun. Enak banget kopi asli. Kalian baru pertama kesini ya? Iya Pak. Itu temennya kenapa? Yang paling kecil. Tolong jagain. Takutnya nggak kuat. Lah, nggak kuat ngapa Pak? Alhamdulillah ini turun. Emang perjalanan ngedrop dia. Gue bilang gitu kan. Nggak mikir kemana-mana gue tuh. Emang dia ngedrop Pak. Jagain aja. Keberatan tuh dia. Keberatan awan Pak. Ya udah suruh pulang aja dah. Jangan lama-lama. Planning kita pagi kan. Kita mau langsung ke Gili Trawangan ya. Tapi ternyata anak-anak pada mau pulang. Bagian ada yang stay di Bali. Gua berdua si Madun pulang duluan. Karena kan gua dikejar kerjaan pada waktu itu. Gua nggak bisa cuti lama-lama. Bisa di Bali. Gua naik keretaan tuh. Naik keretaan berdua Madun, kejar-kejaran kereta gua. Ngejar-ngejar waktu. Alhamdulillah gue sampai Jakarta itu pagi. Hari setelahnya pagi jam 7. Jam 9 gue udah harus kerja. Jadi gue masih bawa keril, gue nggak pulang, gue langsung ke kerjaan, gue kerja. Nah, dapat jeda sekitar seminggu 2 minggu, dapat info nih dari babak gue nih, bahwasanya si boy ini dibilang apa ya, kayak ngalamin gangguan mental. Apa? Gila lah. Nggak sadar, udah nggak tahu pikirannya kemana, raganya gimana, udah aneh. Nggak kenalin orang, ketemu orang cuma cengengesan. Nah, karena gue berhubungan baik ya, maksudnya berhubungan baik di media sosial, sempet kayak masih ngobrol nanya-nanya gimana kabar lu, sampai detik ini ya ternyata. Masih kayak gitu? Ya. Masih kurang lah? Ya, udah nggak kenalin orang. Sampai sekarang? Ya terakhir gue DM-an itu 2 bulan yang lalu, kalau nggak salah 2 bulan apa sebulan yang lalu. Masih nggak, gue nanya info dia, ya bener banget masih kayak gitu, masih oleng. Astaga. Udah diobatin kemana aja. Kalau bahasa orang pinter, ini anak ketinggalan di gunung. Oke. Itu sih maksudnya yang bikin salah satu penyesalan ya di hidup gue, kayak kalau gue ngerti gitu-gituan, pas turun gue maksudnya gue minta tolong sama siapa kayak orang sana yang paham, buat diobatin, karena masih muda banget kan, masa depannya dia masih panjang banget kan. Nah kemarin kan lagi ada kejadian orang luar negeri yang jatuh tuh nih ya. Nah gue masih sempat ngontek abang-abangan gue yang di sana lah. Gue nanya sama beliau gimana kejadiannya, tepatnya di mana. Maksudnya kok bisa sampai merosot sampai 400-500 meter gitu kan. Iya. Dijelasin sama beliau. Tapi di sana beliau lagi nggak ikut relawan karena ada urusan keluarga di NTB kalau nggak salah. NTB di daerah rumah orang tuanya. Dijelasin. Nah ternyata nih posisi jatuh yang orang Brazil ini nggak jauh di posisi yang Fajar jatuh nih. Emang kalau dilihat emang ya begitulah, gimana sih, kayak ya emang serem banget jalurnya gitu. Nggak jauh dari posisi yang benar-benar kayak Fajar jatuh sekian meter, itu posisi bule. Jelasin pokoknya ya pas temen lu jatuh di sebelah sini, dia depanan yang lagi gitu. Oke. Berarti hampir deretan itu berarti ya? Iya, ya emang kalau dibilang daerah situ ya emang rawan. Kita meleng dikit aja bisa bahasanya nyungsep gitu, nyungsep ke jurang. Kita istirahat, kalau kitanya bocahnya trekelan, ya bisa nyungsep juga jatuh.
Itu sih kayak, ya emang ternyata kalau dibilang Rinjani bagus, cuma emang bahayanya tinggi juga gitu. Deket posisi banget. Kalau Fajar tahu posisinya juga, dia paling ketawa doang. Posisinya jatuh pas nggak jauh dari gua. Ya alhamdulillah kan, tapi kan kita maksudnya dengar kabar udah diselamatin kan. Maksudnya udah diangkatkan jenazahnya. Tapi emang kalau gua lihat, bahasa gua kalau gua lihat kayak waktu gua ndaki, ya emang serem banget itu kalau jatuh. Nggak apa, susah naiknya. Itu bakal ngerosot terus kelibat ya? Iya, kalau kita salah napak ya mungkin nyerosot. Orang itu aja gue takut. Maksudnya gue bener-bener kayak dibantu banyak pendaki juga buat nolongin Fajar. Kalau Fajarnya banyak bergerak atau salah langkah kaki atau segala macem, ya mungkin dia bisa kayak kejadian kayak yang kayak gitu juga. Itu sih. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Bang Obat, ini ada beberapa pertanyaan nih ya, buat lebih jelas dan detail lagi nih ceritanya kan. Dan ini kan di tahun 2016 itu Gunung Rinjani ini masih belum punya kota dan batas waktu maksimal campnya. Lu total berapa hari tuh di sana itu? 3 hari gue jatuhnya. 3 hari? Iya. Tetap ada batas kotanya 3 hari. Ada batas kota 3 harinya? Iya. Tapi untuk lintas bisa tuh kan? Bisa. Cuma kan pada saat itu kendalanya ya dapat kabar kalau jalur mau ke Senaru ada yang longsor nih. Oh, oke. Akhirnya turun dari situ lagi? Iya. Dan kebetulan juga yaitu baba bekas operasian, nggak mau maksain juga gua gitu loh. Kita nggak punya logistik, ya kali lu mau jauh-jauh naik gunung buat nekat tapi nyawa lu ngapa-ngapa, kan repot. Berarti nggak ada yang turun ke Sagara, ke danau? Nggak ada. Nggak ada. Demi mementingkan keselamatan timnya. Ya iyalah nggak. Iya. Keren juga sih kayak gitu. Daripada nyawa kita hilang, Iya. bahasanya gitu loh. Ini kan berarti kan pertama kali lu ke Rinjani nih. Iya. Dan ada beberapa teman yang baru kenal juga nih ya di Bali ya. Hmm. Selain Baba dan Ega ya, Iya. ada kenal lagi nggak yang dari Bali itu? Berarti kan si Boy baru kenal di Bali juga nih. Si Boy Fajar baru kenal di Bali. Oke. Tapi maksudnya tempat tinggal dari tempat gua Cidodol nggak jauh gitu. Nah, temennya Ega ini ternyata temen sekolahnya abang gua waktu SMP. Masih satu circle lah berarti ya. Iya. Nah, setelah turun, setelah semua selesai nih, setelah lu tahu kalau keadaan si Boy ini lebih parah ya, sempet nanya juga nggak sih sama si Fajar itu? Fajar kan sempet nungguin si Boy nih, yang waktu ngambil air. Sempet nanya nggak, lu ngapain aja lu di situ gitu? Iya, kalau versinya si Fajar kan, ya dia nungguin Si Boy yang turun ke bawah. Iya. Nah, gua tanya lu ngalamin aneh-aneh nggak? Ya enggak bang, gua cuma kayak nungguin dia kayak orang linglung. Gua mau tinggal, takut gua domelin nanti kalau ditanya lu orang. Iya. Gua di situ gua ngedon juga. Tapi dia sempet turun nggak, Bat? Sempet turun ya, dia bilang kagak ada apa-apa bang. Gua bingung mau nyari kemana. Karena kan posisinya dia mau perdana naik gunung, Dan lu suruh ambil air. Nggak ada yang nyuruh sebenarnya. Inisiatif mereka berdua. Ya emang bocah namanya bocah. Pada saat itu umurnya masih aktif-aktif kayak abang gitu loh. Posisi kita orang nih yang maksudnya udah pernah naik gunung, ya emang pada mau tidur gitu, nyiapin tenaga buat summit. Kita kecolongan di situ sih. Tapi kan ini kan dari lama juga nih durasi waktunya. Katanya kan ada yang dengar juga ini dari jam 5 ambil airnya. Iya. Sampai lu mau summit dia baru. Ya itu karena anak-anak bangun sebagian, ya nih 2 anak nggak ada nih. Oke. Nah gue nyampe Pelawangan Sembalun 2, ketemu dia tuh pada lari, kencang banget berdua. Ya kan jeda waktunya lama banget. Gitu. Dan di situ juga langsung cerita ya si Boy ya. Kalau Ya pas dia sempet ngalamin kejadian yang ya sebelum summit pas ditenangin sama gua sama yang lain. Tapi dia ceritanya sama gua gitu. langsung di situ, langsung di tempat. Iya. Dan dia menjelaskan dia masuk ke salah satu ruangan itu putih semua. Putih semua dan ketemu kera-kera putih. Bahasanya dia, versinya dia ya.
Oke, iya. Kalau gue kan orang awam nih, nggak ngerti gitu-gituan. Mm-mm. Ya gue pikir kan halu. Tapi kalau tahu kejadiannya bakal seperti ini, ya mungkin gue bakal cari tahu sama orang-orang pemuka agama atau pemuka warga yang paham gitu-gituan lah, buat Atau coba mungkin juru diobatin. kuncinya ya. Iya, Nggak langsung pulang kayak gitu. Iya. berarti kan. itu sih maksudnya yang bikin penyesalan lah ya. Oke, nah ada satu momen yang ini mungkin sedikit aja nggak diselamatin bisa berakibat fatal. Iya, Nah, si Fajar ini sempat jatuh juga ke jurang itu. iya, kayak itu sih kayak, kalau diinget-inget amit-amit, jangan sampai lah. Nggak lucu kalau pulang, maksudnya kita berangkat 9 pulang ber-8 gitu. Dan masuk berita ya. Iya, jangan sampai kan. Maksudnya kalau kejadian kayak gitu masuk berita, mau ngomong apa gua? Mau ngomong apa teman-teman gua sama keluarganya gitu loh. Orang stay sebulan di Bali, masa tau-tau di Lombok meninggal, kan nggak lucu. Ini kan posisinya agak gelap nih ya, masih agak subuh. Iya. Nah, lu sempat ngeliat ke bawah nggak sih, ke titik si Fajar tergeser, terjatuh ini? Itu agak dalam nggak, jaraknya kira-kira berapa meter? Pak? Ya pokoknya gua buat tali webbing itu sekitar 10-12 meter ya, alhamdulillah. Kena lah. Masih sampai. Berarti antara sekitar 8 atau sampai 10 meter ya di bawah. Iya. Berarti ya. Tapi pas kita turun ternyata, serem juga ya gitu. Pas sadar paginya tuh, pas Iya. sadar baliknya ya. Pas turun lah, ini pas lu jatuh nih sini, buset, serem banget ya. Untung masih selamat lu. Kalau lu salah langkah aja, ngeruyuk lu ke dalam, siapa yang mau nolongin? Gitu. Itu jauh banget berarti, Pak. Hah? Dalam itu jaraknya. Ya emang serem sih, nih, dalam banget. Posisi juga punukan begitu kan, punukan jatuh. Ya kalau gua ngelihat berita sekarang, maksudnya pas kejadian lagi viral orang luar negeri itu, ya emang, serem banget. Bisa-bisanya gitu, maksudnya bisa sampai jatuh ke situ. Berarti kan dia pas istirahat mungkin kegeser lagi jatuh gitu. Dan itu kan memang tekstur tanahnya itu pasir ya, pasir bebatuan ya. Iya lagi Yang agak turun licin gitu. Iya kayak batu-batuan yang gampang rapuh. Kayak. Kita geser dikit aja nih, jatuh batu-batuan gitu. Iya. Nah, sempet nggak nanya lebih jelas lagi sama si Fajar. Lu ada yang narik apa emang lagi ngapain kok tiba-tiba sampai begitu gitu? Ya kalau versinya dia karena posisi gelap, Oke. salah langkah. Jalur Bahasanya juga dia. sempit berarti itu. Jalurnya luas nggak, Bat, pada saat itu? Ya dibilang Di luas, posisi itu. dibilang luas ya nggak luas banget. Cuma ya jarak pandangnya aja gitu. Karena kita porsinya mungkin udah fisik kita capek juga. Ya itu sih kecerobohan lah bahasanya. Ya tapi alhamdulillah nggak fatal-fatal banget, masih bisa selamat lah. Gitu. Kalau dia jatuh lebih dalam dikit aja, wassalam. Masuk berita kali. Ini banyak buat kejanggalannya nih. Salah satunya adalah sempet sebelum lu naik aja ini udah ada pertanda ya. Udah ngeliat SAR dan relawan lagi Evakuasi. mau evakuasi itu. Iya. Itu di pos berapa? Di Bat, masih ingat gak, Bat? Pokoknya dari gua pos 2 itu ke arah pos 3, pos 4 nih. Pokoknya sebelum gua mau masuk ke Bukit Penyesalan. Pertama kan sebelum Bukit Penyesalan tuh kayak ada tempat buat istirahat di situ. Pokoknya nggak jauh dari situ. Masih di jalur tapi berarti itu. Jalur. Di samping jalur. Iya. Ya cuma di situ tim relawan. Maaf bang, minggir bang, buru-buru gitu. Ya gua ketar-ketir tapi kan ya udah, maksudnya gua nggak mau cari tahu daripada gua ngedon makin jatuh mental gua. Ya, tapi pas ending cerita atau ending pas turun itu lu sempat nyari tahu berita nggak? Ada nggak tuh berita itu? Gua nggak nyari tahu nih. Jujur gua nggak nyari tahu. Gua nggak mau nyari tahu karena gua mau fokus. Ya udah gua mau di sini. Alhamdulillah gua pulang dari naik gunung ber-9. Ya gua ke Gili udah gua mau refresh gitu. Oke. Karena kan gue modelnya, gue orang yang nggak mau cari tahu gitu-gituan. Udah cukup kejadian di rombongan gue gitu loh. Iya. Dan ternyata fatal dari pendakian gue itu. Oke, nah satu lagi nih, Bat, tentang si Boy yang sampai sekarang mungkin nggak normal ya. Iya, Sampai sekarang, sampai saat ini. iya. Ya, ada gue masih chat-chatannya sama Baba. Iya, Bat, bener. Masih kayak gitu aja. Nah kalau si Boy ini asli mana tuh? Kalau aslinya gue nggak tahu ya. Cuma tinggal di situ tuh emang dari kecil. Di Bali?
Enggak, maksudnya tinggal di deket tempat gua tinggal di Cidodol. Oh, masih itu juga Masih dekat rumah. deket rumah. Iya, iya. Tapi karena dia mungkin dia di situ stay di Bali itu bertiga awalnya. Si Baba, si Boy sama si Pajar. Mungkin lagi liburan atau segala macam, gua nggak tahu. Oke. Jadi pas gua pulang dari naik gunung, anak-anak pada stay di Bali berapa hari, pulang, ya chat-chatan sama anak-anak nanya kabar gimana. Seminggu dapat kabar. Ya begitu, nggak enak si Boy. Gitu, Bat. Berarti pas terakhir kali si Boy mulai agak sadar ya, ini kan sempet dia ngomong, baju gua ketinggalan. Iya. Kata si Fajar kan ini, ya ini baju lu pakai, itu memang baju memang pas waktu ngambil air, itu sama bajunya. Bajunya sama. Tapi menurut si Boy ini baju ketinggalan. Iya. Ya udah pokoknya kalau bahasanya kita itu obrolan warasnya dia terakhir. Setelah itu ya udah aneh gerak-geriknya. Aneh tuh ya. Aneh. Cuma gua nggak mikir ke situ bakal jadiannya bakal sampai sekarang gitu. Ya mungkin cuma halusinasi kecapean biasa mungkin. Ya mungkin kita mikirnya Iya. gitu ternyata. Wah, Memang ada sesuatu yang ya kalau dibilang nggak percaya ada dia ketemu kerajaan kera, ya gimana? Ya gue punya bukti kok gitu. Maksudnya rombongan gue nggak tahu ada mungkin ilmunya dia beradu sama penghuni sana atau gimana. Kan gue nggak ngerti gitu-gituan. Gitu loh. Nah ini kan yang epic banget ini kan pas turun sempet sama tukang urut ya diingetin dan disuruh jagain si Boy ini. Iya. Kenapa nggak sekalian dong minta buat obatin gitu, Pak? Ya dia bilang bawa pulang aja. Maksudnya bawa pulang buru-buru. Temuin orang tuanya. Gitu. Cuma gitu doang dia bilang. Iya. Nggak ada diamanahin buat dikasih apa. Cuma dia bilang temennya bawa pulang dah. Gitu. Masih kecil. Bahasanya begitu. Masih kecil. Jagain. Ya gue pikir ya emang bocah kecil. Kan itu masih sumuran SMP, SMA kelas 1. Ya emang kudu kita jadi abang-abangnya yang jagain gitu. Iya, iya. Logikanya kayak gitu Iya. kan mikirnya. Kayak kita lagi ngomong adik sendiri aja. Nah, tatonya malah begini gitu. Sampai sekarang tapi udah. Ya. Kasian, maksudnya dengan umurnya dia yang masih muda banget. Masih panjang ya masa Masih depan. panjang masa depannya. Kok bisa jadi kita kecolongan jadi kayak gini gitu loh. Ya gue sih pribadi kayak nyesek banget, kayak penyesalan juga sih kalau mungkin sedikit peka aja. Ya mungkin bisa ketolong gitu loh. Tapi setelah turun ini kan tempat dia berobat kemana-mana. Tapi Ya versi dari Baba sama Pajar, ya keluarganya sempat bawa ke orang-orang pintar gitu. oke, sempat berobat lah ya. Iya, tapi ya sampai sekarang belum sembuh gitu. Dan tadi juga ada sempat ada yang bilang dia itu masih ada di sana. Ya, bahasanya gitu. Ya ini ketinggalan nih bocah di sono. Nah, terus ini siapa? Kan bahasanya begitu kalau orang awam. Orang raganya di mari, masa orang yang ketinggalan di sono. Tapi lu kapok gak sih setelah pendagaan itu buat naik gunung lagi, kapok gak tuh? Dibilang kapok, enggak sih, Nge. Oke, Cuma sedikit penyesalan aja. sedikit penyesalan karena tidak bisa berbuat cepat untuk si Boy ini ya. Iya, nggak kurang peka lah pada saat itu. Sama mungkin ya waktunya, Nge. Waktunya yang susah buat kesana lagi. Tapi ada kepengenan lu buat kesana lagi. Ya dibilang pengen nyobain turun torean gua. Oke, baru pas zaman itu belum ada tuh, jalur belum ada ya. Senaru aja belum gue jajalin, bahasanya gitu. Oh, Pengen kesana lagi. masuk Waktu. lagi ya. Waktu dan itu ya. Oke nih, terima kasih banyak ya Bat udah mau mampir dan berbagi kisahnya lagi nih. Iya. Dan semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mendengarkan dan selalu menjadi inspirasi buat teman-teman pendakian dimanapun berada ya. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya sepatah dua kata nih Bang buat teman-teman yang mendengarkan video lo di malam kali ini. Apa ya? Dijaga fisiknya aja sih, sama kayak dicari tahu kalau emang belum pernah ke sana. Cari tahu dulu atau ajak yang udah paham lah medan sana. Karena ya bukan buat sembarangan itu tempat gunung loh. Bahaya buat muncak ya. Terkhusus Rinjani atau gunung mana aja nih? Ya gunung mana aja sih sebenarnya. Cuma kalau gua ngerasain Rinjani, ya hati-hati aja, maksudnya di pas kita mau summit. Kita nggak fokus dikit bahaya. Karena kan emang udah banyak kejadian gitu loh. Nggak 1-2 orang. Sebelum-sebelumnya ada gitu. Oke, untuk lebih berhati-hati aja ya. Iya.
Nah, abang-abangan gue pun di sana juga kayak udah ngingetin sebelum gue naik, sebelum gue puncak, sebelum naik maksudnya, buat hati-hati, treknya itu nggak sembarangan gitu. Oke. Karena kan Gunung Rinjani ini termasuk gunung tertinggi ya. Ya, Masuk ke Seven Summit Indonesia ya kan. summit. Oke. Udah, apalagi Bang? Ya itu aja sih. Itu aja. Pulang, maksudnya berangkat bareng, pulang bareng, jangan pada main tinggal-tinggalan lah. Bahaya. Itu aja ya. Iya. Oke. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Kang Wange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.